dahulu. Siapa yang biasa memimpin doa? Ayo, silakan maju ke depan. Sebelah sana aja ya, nak. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Mudah-mudahan Mbak Wapi lekas sembuh. Oke anak ibu, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia kita ini ya, yaitu lagu Garuda Pancasila. Mari kita ikuti dengan penuh semangat ya. Melanjutkan pembelajaran kita, ibu ingin bertanya tentang pertanyaan pemantik. Apa nanti gunanya pertanyaan pemantik itu? Untuk menggali wawasan atau pengetahuan awal kalian. Bagaimana nanti terhadap materi yang akan kita pelajari. Ibu tanya dulu ya. Boleh random, boleh siapa aja yang menjawab ya. Coba kamu sebutkan bagaimana cara kamu agar tidak datang terlambat ke sekolah. Apa nak? Cepat bangun. Apalagi? Beribadah. Berolahraga. Agar tidak terlambat datang ke sekolahnya. Bangun subuh. Terus? Cepat apa? Bagus. Cepat tidur. Apalagi? Bagaimana cara kamu biar tidak terlambat datang ke sekolah? Tidak begadang. Tidak begadang. Bangun pagi cepat. Apa lagi? Ada nggak yang terpikir kalau aku menyiapkan peralatanku malam ini, aku nanti pagi tidak terburu-buru berangkat ke sekolah?
ya. Kemudian menyampaikan hasil pemecahan masalah secara tertulis atau secara lisan, itulah nanti yang akan kamu maju ke depan. Oke, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya nak. Kemudian ibu akan melihatkan sebuah foto. Adakah yang mengenal anak yang di samping sebelah ini? Siapa yang mengenal ini? Rehan. Kelas 2. Sekarang kelas 2. Dan ada yang mengenal ini? Adakah kemiripan mereka berdua? Bagaimana si Rehan ini bisa berubah seperti ini? Ya, itulah yang dinamakan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan manusia. Coba sebut kita sama-sama dulu. Kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial. Atau kecerdasan buatan manusia. Ibu menggunakan aplikasi yang namanya ChatGPT untuk merubah kejadian yang seorang siswa SD Negeri 200-223 Karangsibuan menjadi seorang dokter dengan menggunakan kecerdasan buatan manusia. Jadi nak, ya, itulah kamulah generasi-generasi yang akan menjadi generasi emas, menjadi generasi abad 21. Apa arti abad 21 itu? Semua serba teknologi, semua serba komputer. Ini udah masuk ya. Bisa-bisa kita ini manusia digantikan oleh robot. Ada yang sudah pernah melihat manusia digantikan robot? Ada di TV, belum ada. Coba dulu kamu tengok di Cina sana, pelayan restoran, pelayan rumah makan sudah digantikan oleh robot. Ya. Sudah digantikan oleh robot. Ya, sudah digantikan oleh robot. Dan apa dampaknya bagi kita? Jadi kita tidak mendapat pekerjaan, akhirnya menganggur. Jadi harapan ibu nak, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jangan kau nanti mau dikalahkan robot. Jadi di sini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Yuk kita sebutkan. Berpikir komputasional. Coba dulu. Berpikir komputasional. Berpikir kan ini di otak. Ya. Kalau komputasional, ada yang tahu apa itu komputasional? Komputasional. Berpikir dengan menggunakan komputer. Komputer ini yang pintar. Coba dulu cari dia apa di YouTube, di Google. Tolong kerjakan tugas halaman segini. Ini soalnya langsung dijawabnya kan? Padahal itu adalah buatan manusia. Tapi bisa dia mengerjakan apa yang kita suruh. Itulah artinya kita sebagai manusia diberikan kemudahan atau diarahkan untuk berpikir secara komputasional atau berpikir secara logis namanya, ya. Berpikir secara apa? Logis, masuk akal, tidak sembarangan yang berpikir itu, ya. Kita sedikit ya, nah. Berpikir komputasional adalah, ya, perhatikanlah, walaupun ini ilmu baru bagimu, tapi sangat penting ya, adalah sebuah metode, misalkan ya, berpikir komputasional adalah sebuah metode pemecahan masalah dengan menggunakan teknik-teknik yang digunakan dalam ilmu komputer, ya, sedikit. Jadi nak, berpikir komputasional itu adalah proses berpikir untuk memformulasikan masalah dan solusinya, di mana solusi tersebut dapat
dieksekusi dengan baik. Jadi dibantu komputer itu kita berpikir, nggak sakit-sakit dalam kepala kita, ya. Tapi dengan catatan kita harus pandai juga memilihnya. Dengan kata lain, berpikir komputasional adalah suatu cara berpikir secara logis, sistematis, dan terstruktur. Oke, komponen utama dalam berpikir komputasional itu ada 4. Ada berapa? Yuk, yang pertama kita sebutkan dekomposisi. Ayo sebutkan. Dekomposisi. Yang pertama dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecah masalah itu menjadi bagian-bagian yang kecil. Jangan masalah membawa besar. Nanti kita bahas lagi ya. Yang kedua, abstraksi namanya. Apa itu abstraksi? Coba dulu bantu dulu baca nak. Oh, apa ini? Bantu dulu baca. Menyederhanakan masalah dengan mengidentifikasi informasi penting dan menggabaikan detail yang tidak relevan. Coba dulu Kanomi nomor 3. Iya, pengalaman orang. Iya, coba dulu baca yang keempat, anak. Iya. Otomatis. Iya. Contohnya, ya. Kita dihadapkan. Pernahkah kalian lupa membawa perlengkapan dan peralatan sekolah? Ya, atau ada hari ini yang lupa membawa? Ada. Lupa membawa apa nak? Pen hapus, pulpen, topi. Itulah permasalahan. Itulah kita ambil satu contohnya ya. Lupa membawa peralatan ke sekolah. Itulah masalah yang kita ambil. Oke. Itu apa yang menyebabkan permasalahan itu datang? Kenapa kau bisa sampai lupa? Kenapa kau dibawa? Ya, karena tidak disiplin. Ibu kasih contohnya. Karena tidak mengecek jadwal pelajaran. Karena mengambil buku tidak sesuai. Karena tidak menyiapkan alat tulisnya. Karena tidak menyiapkan hal-hal yang ingin dibawa hari Jumat. Ya. Kemudian tidak memasukkannya tadi malam ke dalam tas. Akhirnya lupa. Jadi dari segitu banyak masalah yang timbul, kita ambil yang paling sering kita lakukan. Apa langkah-langkah yang kita lakukan biar kita nggak ketinggalan buku? Iya, lihat poster. Siapkan alat tulis pada malam. Siapkan perlengkapanmu pada malam hari. Kemudian periksa kembali tasmu sebelum berangkat ke sekolah. Ya. Itulah cara berpikir secara komputasional. Ibu lihat, udah agak lemas-lemas ini. Ayo kita speaking dulu. Ayo berdiri. Ayo berdiri dulu. Tuliskan angka 1 dengan jarimu. 1. Tuliskan angka 2. 2. Tuliskan angka 3. Tuliskan angka 4. Oke. Sekarang kau tuliskan angka 1 itu menggunakan angka itu nanti menggunakan badanmu. Contohnya boleh dari kepala atau boleh begini. Angka 1. Angka 2. Ya. Tuliskan dengan kepala. Yuk, angka 1. Angka 2. Angka 3. Iya. Angka 4. Angka 5. Angka 6. Angka 7. Angka 8. Angka 9. Angka 10. Oke. Anak perhatikan video yang ditampilkan di depan. Lepas saja ini ya kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, selamat datang kembali di channel saya Informatika.
Pada video kali ini, kita akan membahas topik lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Yuk kita belajar bersama bagaimana cara berpikir yang terstruktur dan logis ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja, mari simak video selengkapnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai masalah seperti kehabisan pulsa, bangun kesiangan, sulit mengatur uang jajan, atau kebingungan menentukan langkah awal saat belajar. Nah, dengan menggunakan berpikir komputasional, kita dapat menemukan solusi yang lebih logis, terarah, dan efisien untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Mari kita mulai dengan contoh pertama, yaitu masalah bangun kesiangan dan sering terlambat ke sekolah. Kita menerapkan 4 langkah berpikir komputasional. Langkah pertama adalah dekomposisi. Artinya, kita akan memecah permasalahan menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dianalisis. Contohnya, mengapa saya bisa bangun kesiangan? Beberapa kemungkinan penyebabnya adalah saya tidur terlalu malam karena bermain ponsel atau menonton TV, saya lupa memasang alarm, saya memasang alarm tapi tidak bangun saat alarm berbunyi, atau saya sering menunda-nunda bangun setelah alarm berbunyi. Langkah kedua adalah pengenalan pola. Kita malam saya tidur terlalu larut. Langkah ketiga adalah abstraksi. Kita mencari informasi penting dari keseluruhan permasalahan. Misalnya, yang paling mempengaruhi keterlambatan ternyata bukan seberapa banyak saya belajar malam, tetapi karena saya tidak tidur tepat waktu dan tidak disiplin dengan alarm. Kita abaikan hal-hal kecil lain yang tidak terlalu berpengaruh. Langkah keempat adalah desain algoritma. Kita susun langkah-langkah atau solusi yang jelas dan bisa diterapkan setiap hari. Contohnya, menetapkan jam tidur maksimal pukul 9 malam. Kedua, memasang alarm pukul 05.30 pagi. 3. Meletakkan alarm agak jauh dari tempat tidur agar harus bangun untuk mematikannya. Dan yang keempat, begitu bangun, langsung pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka dan menyegarkan diri. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, masalah bangun kesiangan bisa diatasi secara logis dan terarah. Oke, itu tadi contoh apa tadi? Masalahnya bangun terlambat. Ada yang bisa menyampaikan kembali apa aja tadi yang bilang? Permasalahannya kan bangun terlambat, ya kan? Kemudian apa yang menjadi permasalahan? Kenapa dia bisa bangun terlambat? Lupa membuat alarm. Ya, tidak tidur tepat waktu, lupa membuat alarm, malas bangun. Udah bangun 5 menit lagi. 5 menit lagi. Menunda-nunda, Bang. Apakah anak ibu merasakan itu? Karena ibu Bangun bentar lagi lama. Sebentar lagi lama. Ngantuk. Ada? Jadi itulah permasalahan, bukan? Jadi dari permasalahan itu kau diajak berpikir secara komputasional, ya. Jadi apa tadi desain algoritmanya? Apa langkah-langkahnya biar kita tidak terlambat? Tidur jam 9, tidak main HP, tidak main game larut malam, kan? Tidak menonton TV terlalu lama, tidak begadang, tidak main nuke. Jadi anak-anak sekolah itu wajib tidur jam 9 malam, ya. Oke, jadi anak, dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah berpikir komputasional itu adalah suatu keterampilan berpikir secara abad 21. Akan mengikuti situ kita ini. Semua serba komputer, ya. Semua serba komputer. Kemudian itu akan melatih kau berpikir secara logis. Dan itu harus diajarkan kepada kalian mulai dari sekarang, ya. Bisa jadi nanti ibu yang akan menjadi gurunya selama 1 semester ini, ya, belajar coding ini. Oke, ibu akan membagikan LKPD kepada anak ibu. Silakan dijawab, ya.
Ini tadi kelompok 1. Kelompok 1 ya. Nih. Yuk silakan ditulis tadi yang ibu bilang. Yuk singkat-singkat aja biar cepat ya. Dapat sini orangnya. Siapa lagi? Nah, ini kelompok 2. Yuk. Siapa lagi yang membaca? Ini kan. Waktunya selama ini ya sekitar 20 menit. Ini kelompok berapa ini? Nah, kelompok 3 nanti ya. Kelompok 4. Ya ini. Tulis saja namanya di sini ya nak. Buat dulu nama kelompoknya yang dalam kotak. Ayo. Buat nama kelompoknya di dalam kotak. Kita akan carikan solusinya dengan menggunakan berpikir secara komputasional. Ayo perhatikan, permasalahannya adalah siswa kesulitan membagi waktu antara belajar, bermain, menonton TV dan istirahat. Akibatnya tugas sekolah sering ditunda dan pelajaran nilainya jadi menurun. Oke. Jadi dalam artian permasalahannya adalah kamu itu tidak bisa mengatur waktu dengan baik sehingga tugas sering terlambat dan nilai menurun. Ya, ayo. Silakan tulis ya nak tugasnya. Boleh. Siapa aja boleh di sini ya buat nama kelompoknya. Ibu, kurang satu lagi ibu kertas ibu. Pulang. Kurang lagi. Ya, ayo. Ayo nak. Sampai secukupnya lah. Sampai bawah. Ya, boleh dibahas ya bersama kelompoknya. Silakan dari kelompok yang pertama maju adalah kelompok 3. Maju semua nak, maju semua. Ya. Kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Ya. Ya. Ya.
Ya. Tidak harus memulai belajar dari pelajaran yang mana. Hari waktu belajar, waktu bermain, waktu di kelas tanda misalnya 20 menit, 2 jam tidak selesai tertunda pengerjaan PR. Kelas 30 menit, 1,5 jam selesai. Tapi 15 menit, 3 jam tidak selesai. Kebiasaan belajar dari pola ini terlihat bahwa waktu belajar yang sedikit sering berujung tugas tidak selesai. Iya. Terus Ambil informasi yang penting. Waktu belajar 30 menit, tugas tidak selesai. Waktu bermain 2 jam, belajar tertunda. Tidak ada waktu jadwal, tidak fokus, dan kebingungan. Kesimpulan, perlu jadwal belajar yang seimbang agar tugas selesai dan waktu bermain tetap ada. iya. Susun waktu untuk waktu belajar. 1. Buat jadwal harian belajar. Bermain istirahat. Mulai belajar setelah istirahat siang. Iya, dari presentasikan Bisa dari kelompok kami. Ayo kita beri tepuk tangan untuk kelompok kita. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Oke, kita lanjutkan aja dari kelompok 1 dulu. Ayo, maju. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. diskusi kami. Iya. Permasalahannya apa tadi? Kesalahan beberapa siswa kesulitan membagi waktu antara belajar, bermain, menonton TV, dan istirahat. Karena tugas sekolah sering bergantian nilai pelajaran menurun. Berarti masalahnya adalah kesulitan mengatur waktu dan nilaimu menurun. Kemudian apa dekomposisinya? Pecahkan masalah menjadi yang kecil. Mana tugas atau kegiatan yang perlu diatur waktunya? Belajar, terus bermain, menonton TV, beristirahat, mengerjakan tugas sekolah. Kemudian buat analisis polanya. Apa kegiatan yang selalu banyak dilakukan? Yaitu menonton TV dan bermain. Jadi, kegiatan apa yang kurang waktunya? Belajar dan mengerjakan tugas sekolah. ya. Kemudian kita buat solusinya. Apa solusinya? Bagaimana kamu menyusun Jadwal harian yang seimbang? Jadi anak ibu, kalian harus mengatur atau menyusun jadwal seperti yang sudah kelompok 1 buat. Coba dulu bacakan dulu. Apa aja waktunya? Jam 5.30 sampai jam 6. Ngapain? bangun dan mandi. Ya, kemudian Sarapan dan ke sekolah. Kemudian belajar di sekolah. Istirahat dan makan siang. ya, Tidur siang. masih ada. Mengerjakan tugas. Bermain. Menonton TV secukupnya. Makan malam dan ibadah. Belajar malam ringan. Tidur malam. Udah? Oke. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo yang semangat. Ya. Ada
wajar ya. Itulah tadi hasil diskusi kerja kelompok kalian. Mudah-mudahan anak ibu bisa menerapkan dan mengatur waktu, bisa menerapkan pembelajaran atau mengatur waktu, berpikir secara logis atau komputasional. Ya, udah ya. Ini akan ibu bagikan kembali kode warna atau kode warna. Silakan dikerjakan sesuai instruksi yang sudah ibu sampaikan. Oke, yuk silakan. Buat namanya ya. Ya, buat namanya. Lagi. Gantian ya, boleh bergantian atau boleh bekerja sama. Ini kalian berdua, ayo buat polanya. Ada yang udah siap? Buat sesuai pola yang ada. Gimana? Ya. Nanti kita periksa ya. Iya, semua. Perhatikan sesuai kode angka yang sudah dibagi di atas. Udah nak? Kumpul ya. Silakan dikumpul tugas kelompoknya. Ayo silakan yang ini kumpul ya kertas kelompoknya tadi. Mana tadi? Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah berpikir secara logis dan struktur untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ada tadi 4 komponen berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi, ya kan? Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua, abstraksi. Apa? Yang ketiga, pengenalan pola. Yang keempat, algoritma ya. Oke nak, sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk kedepannya, untuk tindak lanjutnya, silakan anak-anak ibu membuat jadwal mengatur uang jajanmu dalam 1 minggu ini, 1 minggu ke depan ya. Itulah tugasnya nanti di rumah. Buat di kertas seperti tadi atau di buku boleh. Buat dulu kau caramu mengatur uang jajanmu dalam 1 minggu ini. Oke? Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat dan anak-anak ibu bisa mendapatkan ilmunya walaupun tidak sepenuhnya belum ya. Oke, demikian kita belajar hari